Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Kita bersama lagi di Istiqomah Islam. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Sebelum kulanjutkan, yang belum subscribe, tolong tekan subscribe-nya sekarang. Saksikan sampai selesai. Lanjut. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Untuk orang-orang yang beriman, hari akhir merupakan salah satu keyakinan yang tidak dapat diganggu-gugat. Sebab, hal tersebut termasuk ke dalam rukun iman, sebagaimana umat Islam juga harus dan wajib meyakini serta mengamalkan rukun Islam. Hari akhir sendiri merupakan informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua umat manusia, tanpa adanya penjelasan kapan akan turun waktunya. Setiap orang yang beriman akan percaya dengan datangnya, namun bagi mereka yang tidak mempunyai keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menolaknya dan menganggap bahwa hal tersebut tidak logis. Pastinya, untuk semua umat muslim yang meyakini hari akhir juga harus mengetahui informasinya secara lengkap tentang hari akhir di dalam Al-Quran. Selain harus mengetahui pengertian serta makna dari hari akhir di dalam Al-Quran, semua umat Islam juga harus mengetahui terkait hikmah beriman kepada hari kiamat. Hal tersebut bertujuan supaya informasi ini bisa menjadi penghayatan umat Islam di setiap harinya. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diimani pastinya akan memberikan manfaat untuk kita semua. Apa itu hari kiamat? Hikmah beriman kepada hari kiamat adalah termasuk ke dalam rukun iman yang harus diyakini oleh semua umat Islam. Itu artinya, umat Islam wajib percaya dengan informasi terkait dengan datangnya waktu di mana seluruh alam semesta beserta isinya hancur dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir atas kuasanya. Umat Muslim tidak boleh meragukan tentang keberadaan hari kiamat ini, karena peristiwa ini sudah digariskan oleh Allah dan tercantum di dalam Al-Quran ataupun hadits. Salah satunya bisa kita baca di dalam surat Al-Ra'af ayat 187, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang hari akhir, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang itu ada pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat bagi yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di dalam ayat yang sudah dijelaskan di atas mengungkap pengertian hari kiamat merupakan hari di mana berakhirnya kehidupan yang ada di seluruh alam semesta. Sementara ketika semuanya hancur, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap abadi beserta segala yang dikehendakinya. Hari kiamat ini tidak hanya sekadar dihancurkannya alam semesta, akan tetapi ada tahapan hari kiamat berikutnya, di mana semua manusia yang telah meninggal dunia dan hancur akan dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban semua amalan saat berada di dunia. Terkait dengan kapan terjadinya hari kiamat pastinya setiap manusia tidak akan ada yang bisa mengetahuinya karena semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut bertujuan untuk menguji manusia, sejauh apa mereka bisa melaksanakan ibadah dan amalan dengan sebaik-baiknya. Manusia hanya dapat memprediksi dari tanda-tanda alam yang ada, tapi secara pasti kapan kiamat terjadi tidak akan pernah ada yang bisa memastikannya. Macam-macam hari kiamat. Berikut ini adalah beberapa macam hari kiamat yang perlu dipahami, antara lain, 1. Kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat kecil ini adalah berupa kejadian ataupun musibah yang terjadi, seperti misalnya kematian, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, angin beliung, peperangan, kecelakaan,
kekeringan yang berkepanjangan, hama tanaman yang merajalela, dan lain sebagainya. Keseluruhan kejadian tersebut ditinjau dari segi akidah adalah suatu peringatan dari Allah untuk umat manusia. Bagi setiap umat yang beriman, hal tersebut merupakan peringatan dan juga ujian. Sementara untuk umat yang kafir atau ingkar, maka hal tersebut adalah siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156, yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Selanjutnya firman-Nya Allah Surat Ali Imran ayat 137, "Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul." Quran Surat Ali Imran ayat 137. 2. Kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kubro adalah masa kehancuran seluruh alam semesta secara massal dan berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di alam semesta. Selain itu, kiamat kubro ini adalah hari mulai dibangkitkannya semua manusia yang sudah meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir untuk menjalankan proses kehidupan selanjutnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat ke-1-5, yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Qiyas Al-Zalzalah 1:5. Tahukah kita bahwa setiap wanita akan dicecar pertanyaan pada hari pembalasan? Diriwayatkan dari Al-Hasan, tuturnya, saya mendapat berita dari orang yang langsung mendengar dari Rasulullah. Tuturnya, beliau bersabda, hal pertama yang ditanyakan pada wanita pada hari kiamat adalah tentang sholat dan suaminya. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan sesuatu yang sia-sia dan tanpa adanya tujuan serta hikmah di dalamnya. Tidak terkecuali dengan hikmah beriman kepada hari kiamat. Berikut ini adalah beberapa hikmah beriman kepada hari kiamat yang bisa dipetik oleh seluruh umat Islam, antara lain. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada hari kiamat artinya kita mempercayai bahwa segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik itu perbuatan buruk ataupun perbuatan baik, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, umat Islam yang percaya dengan adanya hari kiamat akan mendapatkan hikmah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lebih dekat dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jathiyah 26. 2. Selalu beramal soleh. Seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepada hari akhir akan selalu beramal soleh. Misalnya saja dengan rajin menjalankan sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, zikir, puasa, dan lain sebagainya. Sebab, mereka meyakini bahwa setelah adanya hari kiamat, pasti akan ada hari pembalasan di mana semua perbuatan selama di dunia akan dibalas dan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berbuat baik kepada sesama. Tak hanya mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah beriman kepada hari kiamat juga bisa meningkatkan keimanan seorang muslim untuk selalu memperhatikan hablum minanas, atau hubungan antar sesama manusia. Hubungan tersebut harus dijaga dan diperhatikan untuk tujuan keseimbangan hidup agar selalu terjaga. 4. Muncul rasa takut untuk berbuat maksiat. Akan muncul rasa takut saat ingin berbuat maksiat selama di dunia.
Mereka akan menjauhi segala larangan dan kemaksiatan karena takut tidak dapat mempertanggungjawabkan semuanya di hari kiamat. Oleh karena itu, umat Islam akan lebih berhati-hati dalam berperilaku supaya perbuatannya tidak membawanya merasakan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan." Quran Surat Ibrahim, 31. 5. Mempersiapkan diri dengan lebih baik. Tak ada seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang kapan hari kiamat akan tiba. Oleh karena itu, seorang muslim yang beriman kepada hari kiamat akan selalu mempersiapkan dirinya dengan lebih baik untuk menghadapinya. Dengan penuh keimanan dan kesungguhan, umat Islam akan memperbaiki amal dan ibadahnya supaya bisa membawa bekal yang cukup ketika hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang?" Quran Surat Muhammad, 18. Demikian tadi pembahasan tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Bagikan kabar baik ini semoga menjadi amal jariah. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.